Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Damai Tuhan Yesus ada di hati kita supaya kita bisa mengawali hari kita dengan bersaat teduh bersama Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Mari kita persiapkan Alkitab kita, hati kita, dan juga hidup kita kepada Tuhan sehingga kita bisa belajar firman Tuhan secara bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita baca Matius 18 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini, tak dibiarkan hilang. Ketika kamu punya sesuatu benda atau barang yang berharga, maka kamu akan menjaga dan merawatnya supaya tetap cantik dan supaya tidak dicuri orang ataupun hilang. Ketika benda ataupun barang atau misalnya boneka ataupun misalnya uang ataupun misalnya kereta ataupun misalnya mobil dan lain sebagainya yang kita sayangi dalam keadaan hilang, maka kita akan sedih dan kita akan tetap berusaha mencari sampai dapat barang yang hilang itu. Ketika kita mendapatkan benda ataupun barang yang hilang, maka kita akan begitu bersukacita karena kita mendapatkan barang yang kita sayangi. Seperti itulah Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana situasi hatinya ketika manusia tidak bertobat, maka dia akan mencari ketika manusia yang tidak bertobat ataupun yang hilang itu mau kembali dan didapat bertobat dan mau bertobat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan senang sekali. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai manusia ciptaannya supaya berbalik dan bertobat. Kita diibaratkan tadi seperti domba yang hilang. Kalau kita tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dicari karena kita sesat. Kita hilang jalan yang benar sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita ditemukan dan kita datang kepadanya dengan pertobatan kita. Banyak manusia yang tersesat di dunia ini tidak tahu jalan pulang, yaitu jalan kepada pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mencari kita di pagi hari ini. Dia datang ke dunia ini untuk mencari manusia yang berdosa, mencari manusia yang sesat, supaya kita berbalik dan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana maksud dari domba yang tersesat ataupun domba yang hilang tadi? Domba yang sesat atau domba yang hilang adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak tahu jalan kebenaran. Jalan kebenaran hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Domba yang sesat atau domba yang hilang adalah orang yang tidak tahu tujuan mengapa dia hidup di dunia ini. Domba yang hilang ataupun tersesat akan melakukan perjalanan hidupnya yang salah. Akan melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari perintah Tuhan. Makin jauh
sampai kepada kejahatan dan dosa. Sehingga di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia begitu sayang kepada kita. Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia harus datang mencari kita, mencari domba yang hilang itu. Meskipun tadi dikatakan satu domba yang tersesat, satu domba yang hilang, tapi Dia akan meninggalkan yang 99 domba dan mencari domba yang satu yang tersesat itu. Dan ketika Dia mendapatkan domba yang tersesat, maka Dia akan berbahagia dan bersuka cita. Begitulah Tuhan Yesus kepada kita. Dia mencari kita sampai kita dapat. Dia mencari kita, menunggu pertobatan kita, supaya kita berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasanya kasih Tuhan untuk kita, sehingga Dia mati di kayu salib untuk saya dan untuk kita semua di dunia ini. Itulah cara Tuhan mencari kita. Dia menjadi manusia sama seperti kita, supaya kita diampuni dosanya, supaya kita berbalik tadi kepada Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang tidak mau, walaupun sudah dicari, walaupun sudah dipanggil, walaupun firman Tuhan sudah disampaikan kepada semua manusia di dunia ini, menceritakan siapa Yesus sebenarnya di dunia ini. Tetapi masih banyak orang yang tidak mau pulang, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan tetap di dalam jalan penyesatan. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini memberitakan kepada kita, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Dia meninggalkan surga untuk kita, supaya kita bertobat dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini? Yang pertama, kita sangat berharga di mata Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli dengan kita. Yang kedua, Dia mau kita bertobat. Dia setiap hari mencari kita. Dia memberkati kita. Dia mengasihi kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus sangat bersuka cita ketika kita ataupun manusia di dunia ini berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai jalan yang benar menuju surga, dan kita akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan Tuhan sudah datang kepada kita di pagi hari ini, mengetuk pintu hati kita, memanggil nama kita, tetapi kita masih menutup telinga, masih menutup mata, masih menutup hati dan pikiran kita untuk menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Di pagi hari ini, apakah kamu domba yang hilang itu? Apakah kita merasa domba yang hilang? Ingat, Tuhan Yesus datang untuk mencari dan memanggil kita di pagi hari ini, supaya kita pulang bersama-sama dengan Dia, supaya kita percaya kepada Dia, supaya kita hidup bersama Tuhan Yesus di jalan yang benar dan tidak tersesat lagi di dunia ini. Kita membuat hidup kita bersuka cita bersama Tuhan Yesus karena kita sudah diselamatkan. Kita memiliki tujuan di dalam hidup kita bersama Tuhan Yesus. Dan kita ingat kembali tadi ketika kita datang bertobat, maka Tuhan sangat bersuka cita, sangat bahagia ketika kita
bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita baca nanti di Yeskiel 33 ayat 11 dikatakan, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang jahat, orang yang berdosa seperti kita. Orang domba yang hilang yang barusan kita baca. Makanya dikatakan Yeskiel 33:11 dikatakan tadi, bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Dan Tuhan tidak menginginkan kematian orang-orang yang jahat. Bila firman Tuhan ini yang mengingatkan kita bahwa di pagi hari ini Tuhan mencari kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyuruh kita untuk pulang dan percaya kepadanya. Bersama Dia kita pasti hidup untuk selama-lamanya. Jadilah domba-domba yang mengikuti gembalanya, karena gembala kita adalah gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan bila firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita hidup di jalan yang benar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.